Hai sahabat cantik, welcome to our channel, aku Lula. Dan aku Mira. So, It's finally, that time of the year again. Gila cepet banget ya, udah 1 year pass. ini best of 2023, 2023. Amazing new products, tapi ini are top of the top ya. Yeah, so 2023, I feel like this year brands keluarin banyak banget super nice products yang formulanya tuh bagus-bagus banget, packagingnya juga bagus-bagus banget. So, ya langsung aja kita mulai with our favorites. Buat kalian yang new to our channel, yang belum tahu kita, skin type kita itu combination too oily. Karena kita punya that specific skin type, jadinya products yang kita pilih yang as our favorites itu yang cocok untuk that skin type ya. So mungkin aja some of the products yang kita mention, mungkin kalian gak cocok. Disclaimer. But for us, these are our favorites and works well for us. Menurut kita sih lebih ke ini bisa all skin types pastinya, but yeah, just have that in mind aja. So, kita bakal mulai dari paling base-nya, which is usually complexion. Kita selalu mulai our makeup with complexion ya. Sebelum kita apply complexion, itu kita pakai primer. Sebenarnya these two products kita udah mention tahun lalu. Iya, karena tahun ini nggak ada primer yang wow banget, atau nggak ada yang keluar ya dengan primer. Mungkin ada, tapi kayak nggak stand out buat kita. So, mohon maaf, kita mention yang dari tahun lalu, but these are like amazing, no doubt. Itu yang pertama dari MOP Anti-Cakey Lock and Smooth Gripping Primer. Ini kalau dipakai tuh very gripping, very kayak Nempel ya jadinya base-nya. Finishnya tuh kayak luminous gitu, tapi di oily skin tone karena ini nempel banget, it looks so nice, anti-cakey, beautiful. Dan kedua itu dari MUAK, ini High Definition Pore Minimizer Primer. Ini tuh teksturnya lebih kayak ke creamy gel formula, yang ini lebih ke gel transparan, ini creamy gel, bagus banget. Ini buat lebih kalau mau matte, dan buat pore blurring tuh bagus banget. You will love this sih, untuk skinnya jadi smooth. Next itu adalah base. Untuk base kita mulai dengan skin tint ya. I feel like this year tuh local brands lagi keluarin banyak skin tint. Emang lagi trendnya ya skin tint. I feel like people are loving the lightweight base, lightweight makeup. Jadi buat kita tahun ini yang stand out and we love itu Rose All Day Realist Lightweight Skin Tint. Ini bagus banget sih. Very lightweight. Coveragenya menurut aku light to medium coverage. Dan untuk seharian dipakai ini tuh nyaman banget. So, if kalian lagi nyari base yang gak terlalu high coverage banget untuk everyday, this is perfect. To cover that discoloration, skin-like finish, wow, bagus banget sih. Dan aku sebelum pakai ini, aku udah pakai yang Rare Skin Tint. And menurut aku ini local dupe version ya. So, buat kalian yang looking for a cheaper alternative, boleh banget. Bener-bener my skin but better. Next itu cushion. Our favorite is dari Skintific. Ini the Cover All Perfect Cushion. Udah ada SPF 35 PA++++. Karena ini finishnya just makes it look so good. Ini lebih ke full coverage finish, tapi kelihatannya tuh kayak still like your skin but better yang full coverage, if you know what I mean. Dan even though full coverage nggak kelihatan cakey dan juga berasanya tuh ringan banget. So ini kayak go to kalau misalnya lagi bad skin day, lagi pengen full coverage dan tahu finishnya bakal bagus, Skintific. Ya, ini finishnya tuh lebih kayak radiant finish, skin-like radiant full coverage finish. Jadinya kelihatannya tuh healthy glow, ada radiance-nya gitu. Next kita move on to concealer. Untuk concealer ada beberapa yang bagus-bagus banget. One of them itu adalah Second Date Good Skin Day Concealer. This is so good ya. Menurut aku ini konsistensinya on the kind of a little bit thicker side, tapi to blend tuh gampang banget. It just blends into the skin, melts into the skin, dan menurut aku buat spot concealing juga bagus banget. So ini all around really good concealer menurut aku. Ini finishnya matte ya, matte yang coveragenya bagus, tapi pas blendnya enak juga. Easy to blend, tapi once blended nggak geser-geser ya. Iya, aku suka pakai kalau ini harus pakai makeup seharian, it just stays non-cracking. Mungkin kayak ada fine lines dikit-dikit, tapi itu normal, but not too much. Love it untuk all day concealer. And kita juga oily skin, so a matte concealer yang nggak terlalu drying itu pas and perfect, much needed. Yang kedua itu ini yang baru banget keluar dari Guel, ini Bare Concealer. Oh my god, bagus banget. Ini tuh lebih kayak medium coverage, tapi pas di apply dan di blend di muka itu
seperti lightweight rasanya, tapi coveragenya bagus. Usually consistency concealer yang lebih lightweight kayak gini biasanya nggak bagus untuk cover ya, apalagi untuk acne cover kemerah-merahan. Tapi ini untuk spot concealing bagus banget sih. Bagus banget. And guys, packagingnya cantik banget. Ini kelihatannya seperti nggak local sih. Ini kelihatannya kayak I would think this is luxury. Bagus banget. Bagus banget. Wow, ini bagus sih. Oh, wow. Ini jadi keinget Kosas, Yes, our favorite luxury concealer. Terus kita punya compact powder on the go vibes. Ini aku suka dua ini. Yang pertama dari Mercredi, Skinfinite Luxe Flawless Finish Powder. Kalau kalian pakai concealer and then setnya pakai ini bagus banget karena it gives color dan juga ngesetnya bagus. Jadi finishnya tuh kayak matte, tapi matte-nya nggak yang terlalu drying. Jadi skin like matte, it looks good lah, masih radiant. Dan also untuk aku yang lebih big pores, menurut aku ini tuh pore blurring banget. Dan juga aku suka pakai ini misalnya after set pakai loose powder, set pakai setting spray, terus on top of it pakai powder kayak gini tuh langsung hilang semua pori-porinya. Kedua itu dari OMG. Ini tuh yang affordable-nya tuh affordable banget. Kalau nggak salah ini kayak 30-an ribu ya. Karena ini tuh powdernya lebih kayak seperti your skin. Skin-like finish dan kelihatannya tuh natural banget. Juga kalau aku pakai puff ya, pakainya pastinya kalau pakai puff itu lebih kasih coveragenya, but it still looks like skin. Your skin but better. Ini bagus banget aja sih. I love it so much. Dan harganya ya. Dan harganya. Good find. So itu dua press powder. Untuk loose powder kita suka banget yang Something Human Under Control HD Blur Loose Powder. Ini we love. Ini tuh pretty crazy ya. Powdernya tuh blurring banget, kayak pakai Paris filter on your face. Pori-porinya semua hilang. It just smoothens your face. Bagus banget. Dan also menurut aku oil controlnya bagus buat kita. Kita kan combination oily, dan aku tuh mukanya in 1 hour tuh gampang banget oily, langsung berminyak. Menurut aku ini oil controlnya bagus banget. I would say kayaknya ini ngasih coverage dan powdernya finely melt tapi nggak tipis. Tapi powder-powder yang kayak gitu bagus untuk oil control sih menurutku. And this one is great. Iya, ini lebih kayak kalau pengen bulletproof loose powder yang you know will last all day, itu my go-to. Yang kedua itu dari Second Date. Ini juga bagus banget. Kita sebenarnya pernah bikin battle ya, yang Second Date sama yang Human. Kalau mau tahu in detail, you can go check that video out. Nah, ini powdernya lebih ke yang kayak ringan, tapi like it gives you a pore blurring veil. Ada kayak radiance-nya sedikit, tapi I love it sih. Ini bagus. It makes your skin look kayak healthy skin, natural. Alright, that's it for complexion. Sekarang move on ke face ya. Sekarang bronzer/contour. Untuk yang powder kita nggak ada yang wow this year. Mungkin ada yang keluar tapi nggak yang stand out lah. Tapi kita ketemu cream bronzer yang bagus banget, yang itu dari XKX Barbie. Kita pakai all the time sih. These two contours tuh selalu kita pakai. Kalau kalian bisa lihat, nih udah hit pan juga. We like to mix the two colors ya, karena kita kind of in between the shades. Karena ini formulanya cream to powder sih ya, cream to powder. So it looks so nice. Dan blendnya effortless. Gampang di blend, creamy formula, great, love it. Terus move on to blush. Kita mulai dengan cream blushes. Sebenarnya kita ada beberapa pilihan sih. Cream blushes. We love cream blushes. Kayaknya menurut kita lebih prefer cream over liquid type of blushes, karena menurut kita lebih gampang untuk blend, lebih gampang untuk build up the color juga. Dan hasilnya di muka tuh kelihatannya dewy, very natural, flush gitu. Iya, dan juga buat kalian yang beginner, I feel like cream juga lebih gampang. Untuk cream blushes ada beberapa yang bagus-bagus banget. First itu yang dari MOP, ini Mother of Plush. Yang ini itu Makeup Blue Maximum Intensity Pigment Blusher. Ini bagus banget sih. Bagus banget, warna-warnanya karena cantik-cantik banget. Our favorite tuh especially yang Carnation. Bagus banget, ini soft pink gitu yang nggak bakal salah. And ini gampang banget to blend, pigmented tapi juga buildable at the same time. Next itu yang dari Luxe Crime, ini Seamless Bounty Blush. Bukan hanya formulanya, tapi juga warnanya. Ini yang Violet Berry, we love it so much. Ini tuh, jadi kalau dipencet-pencet bisa masuk ya, karena it's bouncy. Like the name. Tapi ini finishnya tuh lebih creamy formula, tapi kelihatannya tuh kayak creamy to powder formula yang gampang ngeset. Jadinya kalian kalau pakai formula ini nggak usah banget di set. Aku juga suka pakai ini setelah aku pakai powder sih. Kalau kayak mau touch up blush, aku pakainya yang ini. Karena you don't need to set it again ya. And then move on ke powder blush. Powder blush juga ada beberapa ya. Powder blushes semuanya yang local keluarin itu bagus-bagus.
bagus. Dan powder blush itu just, it's a powder blush ya. It's Iya. beautiful, straight to the point, it is what it is. Jadi kita milih yang lebih kayak, and itu dari packagingnya. So pertama itu dari Guel, tapi lihat dong dalamnya. Okay, maybe close up a bit. Ini kayak baked blush ya. Cantik banget. Ini, this is so cool, kayak marbling effect. Kerennya di situ. Ini kita punya shade yang maja, tapi ini tuh a mix of matte dan ada shimmer-shimmernya dikit. Jadi di hasil muka itu finishnya shimmer, very pretty, very pretty. On the go, it's so nice. Dan another powder blush dari Mother of Pearl, ini Tender Touch Soft Ombre Powder Blush. Ini yang bikin stand out di tahun ini itu because of the ombre effect dan juga emboss bunganya gitu. It's so pretty dan menurut aku warnanya tuh unik banget when you mix it and blend it together, tuh membuat warna yang cantik banget ya. So, love these. Highlighter, kita suka yang cream highlighter dari Lux Crime, apalagi yang shade Rosy. Ini tuh highlighter cantik banget, easy to apply. Oke, sebenarnya di Local Market ada banyak highlighter, cream highlighters yang stick, yang cantik-cantik formulanya. Tetapi lebih ke packagingnya ya. Sometimes yang kayak stick formula kalau kegedean, untuk highlighter is just kegedean. Highlighter tuh cuman kayak seuprit ya. Kalau kayak bronzer, blush kan areanya lebih gede. Kalau highlighter areanya tiny here. So kita suka with the ukuran yang Lux Crime. Pas. Ukurannya, packagingnya pas sih. And the formula's good. Oh ya, eyebrows. Untuk eyebrow di tahun 2023, honestly, gak ada yang bener-bener stand out banget ya. They're all really good. Tapi menurut kita yang stand out itu adalah yang dari Gote. Because formulanya it's great, tapi yang bener-bener make us kayak okay, ini worth mentioning in this video tuh karena harganya tuh affordable banget. Harganya sekarang 19.000. Eyebrow lokal yang lain banyak yang seperti itu. Cuman ini bedanya harganya doang. Udah, that's it. Kalau eyeshadow kita we love eyeshadow yang dari Statement. Oh my god. Ini beneran our favorites karena honestly this is the only eyeshadow palette kita pakai in this year. Ever since it launched, bener-bener setiap kali kita bikin video, setiap kali kita go out, pasti eyeshadow dari Statement. Ada 3 varian, yang nude, mauve, dan yang peach. These 3 eyeshadow palettes itu menurut aku has semua warna yang kita mau, kita pengen pakai ada in all these 3. Oke, tahun lalu kita mention bahwa eyeshadow palette di Local Market itu bagus-bagus semua formulanya. Tapi what stands out about Statement is color combination-nya. Jadi mungkin ngeliat eyeshadow lain kayak oh ini 1-2 warna bagus banget, tapi yang the rest of it meh, biasa aja. Nah, we love the color combination and it just works. Terus juga warna-warnanya nggak norak ya, nggak yang too colorful. Jadi bisa dipakai banget for like day and night. Jadi neutral colors bisa, tapi glam look juga bisa. Kita lagi pakai di mata kita. Aku lagi pakai nude. Aku pakai yang mauve, modern mauve. Love. But I wanna give a shout out sama yang modern mauve. Kayak peach dan nude udah banyak ya, tapi yang mauve jarang ada, and jarang kayak color combinationnya tuh yang pas gitu. Sometimes terlalu pink. Biasanya lebih ke pink, tapi ini mauve, true mauve shades. Ya menurut aku ini tuh ada warna pinksnya, tapi juga ada combination of neutral browns dan juga yang make the palette very wearable. Jadi buat kalian yang gak suka terlalu bold eyeshadow atau eyeshadow yang terlalu colorful, each of these palettes tuh ada combination of the more toned down. Jadi kalian bisa mix and match to match your style. I would say kalau kalian a fan of Huda Beauty, kan itu mauves-nya bagus banget. You will love this palette. Dan kalau kalian a fan of, tau kan yang Makeup by Mario palette yang all neutrals, you will love this nude palette. Tapi yang Mario itu semuanya matte ya. Yang ini ada matte, shimmers, and pressed pearls, so like even better sih. And even yang peach, kita not people yang suka pakai peach palette ya. Jadi menurut kita peach colors in this palette itu very wearable. Jadi buat kalian yang nggak suka pakai eyeshadow terlalu orange, ini nggak too orange peachnya. Ada pilih-pilihannya. Kalau kalian mau yang lebih kayak Korean orange look bisa, tapi kalau mau yang dewasa brown tones, deep red burgundy itu ada juga. So yeah, all around palette. Oh guys, and it's travel friendly and mirrornya besar banget. Kalau eyeliner suka banget yang dari Kiva. Kiva ini dua-duanya warnanya ada yang black dan juga punya yang brown, but both of them are so good karena ini bagusnya with the pigment sih. Pigmented banget. Jadi kalau satu swipe, satu kayak gambar itu udah keluar. Jadi nggak usah build lagi. Dan untuk brushnya ini lebih ke felt tip
yang tajam. Love it. Next itu mascara. Kita honestly we use eyelash extensions a lot ya. Tapi kalau kita lagi nggak pakai eyelash extension, our favorite, and this has always been our favorite for a long time sih. Ini Rose All Day Thunder Lash Mascara. Kita suka karena ini very lengthening dan juga bisa separate your lashes. Jadi nggak give you that clumpy look, you know. And it stays curled all day. Menurut aku nggak cepet turun curlnya. Dan kalau kalian mau yang volumizing, lebih volumizing, ini bisa dibuild, it still looks really good. Okay, now moving on to lips. Untuk lips, kita ada beberapa different formulas dan finishes yang kita suka. First one itu adalah Dear Me Hyper Gloss Lip Balm. Ini kita suka banget this type of formula karena it's very easy to reach for untuk setiap hari. Gampang to reapply. Warna-warnanya juga mereka range dari yang nude everyday, yang light pink sampai ke yang merah juga ada. Shade range-nya bagus banget. Bagus banget shade range-nya. And every single shade itu complements all skin tone ya. Formulanya is what we really love. It's like a lip balm tapi pigmented lip balm. Super pigmented lip balm. Iya. With a bit of gloss shine gitu. Finishnya bagus banget, gives you that healthy lips shine. And yeah, easy to reapply ya. And very moisturizing on the lips. Next mau mention yang dari Beat Beauty, apalagi yang warna linen. Aku juga suka baunya sih. Mira lagi pakai. Iya, ini is what I have on my lips now. It's like a mixture of ada lip glossnya dikit tapi nggak terlalu lip gloss. Ada lengket-lengketnya dikit. Like a creamy light lip gloss. Iya. So it's kind of like a lip gloss but not really. Creamy lightweight gloss. Warnanya sih, aku suka banget warnanya. It's like a muted nude, tapi nude-nya bukan yang too peach. It's just great. Love this. Bagus. Gloss kita suka yang Mother of Pearl. Ini bagus banget sih glossnya, yang Gleaming Wonderful Shiny Plump Gloss. Tapi kita suka warna yang MLBB. Baunya juga enak, kayak ada chocolatey sweet gitu. Ini bagus banget. Tapi gloss mereka tuh ada yang kayak creamy pigmented formula. Tapi yang gloss ini, yang warna MLBB itu lebih kayak ke sheer formula, yang seperti kayak lip gloss. Ini ada tingling sensation-nya karena dibilangnya plumping, and this color is just overall so pretty. Dan aku suka brushnya sih, gede. Jadinya kalau mau apply nggak usah banyak-banyak, tapi obviously because it's huge harus kayak coba untuk gambar-gambar yang bener. Oke, matte lipstick. Kita sebenarnya jarang pakai matte lipstick sih. Lip tint, glosses, yang balms itu gampang untuk apply dan reapply. Tapi kalau kita harus milih matte liquid lip atau matte lipstick, yang bagus itu dari Something. Ini yang Idol Blurry karena lightweight aja formulanya. Kita nggak suka pakai matte karena just it's a bit too much. Makanya kita pilih yang lebih ke lightweight matte formula. Ini bagus banget, dan untuk gambar bibirnya ini kan teardrop wand. So this is really good. Yang Idol Blurry. Next itu formula yang lip tints. Lip tints itu banyak banget different types of formulas ya. Ada yang kayak watery texture, ada yang gel-like texture, banyak. Yang kita lebih suka itu lebih yang ke gel ya. So gel yang finishnya agak sedikit ada glossnya dikit, so it's more moisturizing. So one of them itu adalah SK Slick Drip Serum Lip Tint. Ini tuh lumayan thick ya formulanya, cuman very moisturizing, nggak lengket. Warna-warnanya bagus. And ya sih, ini lebih ke suka banget karena how it feels on the lips. Karena kebanyakan lip tint itu yang kayak watery, yang lebih cair kayak air. Kita lebih suka yang ada kayak moisturizing effect, which this is it. Kayak serum moisturizing effect. Jadi kalau kalian punya dry lips, nggak apa-apa, masih bisa dipakai, nggak kelihatan gitu. One thing about this is tinting effect-nya. Ini tintingnya aku sering pakai ini, lebih ke natural banget. This is good. Selain itu juga suka yang lip tint dari Kiva. Ini bagus banget. Finishnya lebih ke hydrating serum like, nggak yang tebel-tebel banget, tapi nggak cair. So it's like di tengah-tengah moisturizing balm, gel, sama yang cair kayak air. Tintingnya, nah yang Kiva itu bagus banget. Jadinya lebih kayak bener-bener there, tapi nggak yang kayak over the top pigmented. Sebenarnya warna-warnanya emang bagus-bagus banget, tapi warna-warnanya lebih ke yang bold ya. Kayak ada yang ini merah, another one is dark red, sama yang satu lagi kalau nggak salah warnanya lebih ke plum berry shade. Warnanya bold. It's the formula yang aku suka. And then last but not least itu adalah to set the makeup. Itu adalah setting spray. Untuk setting spray sebenarnya kita masih very in love with yang kita mention last year, which is Luxe Crème Ultimate Setting Spray. Itu kita masih suka banget and we still use it all the time sekarang. Tapi we'll let you guys know one more. Yaitu yang dari C Makeup. Ini Lock It Matte Acne Setting Spray.
So ini bagus juga karena mukanya lebih ke matte finish, tapi matte finishnya yang ada radiance, ada healthy glow-nya ya. Jadi nggak flat, nggak drying, tapi menurut aku oil controlnya oke banget. Kayak makeup kita udah kita pakai seharian and it would still look good with this. Kita oily skin loh, so kita agak susah untuk fall in love with a setting spray. And we think this is one of the good ones. And aku suka the extra like acne setting spray karena menurut aku buat kalian yang sensitive skin jadinya pakai ini tuh nggak takut. That's it, we're done. Oh, we're done. Woohoo! Yeah. Alright. Jadi itu best of 2023 makeup dari kita. So ini semua yang kita cobain this year. Most of these itu keluar juga this year ya. Ada beberapa mungkin ya sebenarnya tahun lalu, tapi most of it keluar tahun ini. And these are our best of 2023. Mudah-mudahan kalian enjoyed this video and we'll see you guys next year. Bye sahabat cantik.